pagi. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yayu? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Tapi agak-agak gimana gitu Bu Devri. Gimana kabar Bu Devri hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat sekali Bu Yayu. Ada cerita apa hari ini Bu Yayu? Kelihatannya kok kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Apakah ada masalah Bu Yayu? Kelihatan ya Bu? Kelihatan ya kalau saya tidak seperti biasanya Bu Devri. Ya, tidak seperti biasanya Bu Yayu kalau saya lihat. Biasa Bu Devri, ada sedikit masalah ini, saya agak-agak galau Bu Devri. Ya tidak lepas dari pekerjaan lah. Kan saya itu terlalu banyak pikiran, terlalu banyak beban. Begini loh ceritanya Bu Devri. Ada satu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan saya yang sebelumnya itu di ANBK. Kan ini sudah masa-masanya ANBK ya Bu ya. Yeah. Terus bersamaan lagi dengan Bintek simulasi ANBK. Terus kemudian ada Bintek lagi IKM karena baru pertama kali ini kelas 5 IKM. Terus kemudian bersamaan lagi dengan tugas saya di CGP. Bu, tugas kok kelihatannya kok tumpuk sekali, bikin saya pusing Bu Devri. Wah, cukup membingungkan ya Bu Yayu ya. Kalau dari cerita Bu Yayu, saya juga sedikit paham apa yang dirasakan Bu Yayu karena pekerjaannya sangat banyak ya Bu Yayu. Nah, kalau menurut Bu Yayu, apa yang ingin Bu Yayu dapatkan dengan bercerita dengan saya Bu Yayu? Ya, saya itu ya pinginnya kalau curhat sama Bu Devri itu nanti permasalahan saya bisa ada solusinya gitu loh Bu, biar saya itu tidak pusing sendiri. Saya itu ingin kalau ngobrol-ngobrol sama Bu Devri itu nanti ada solusinya begitu loh Bu Devri. Oh iya, Bu Yayu, supaya saya lebih tahu ya Bu Yayu, jadi enggak saya menerka-nerka apa yang menjadi harapannya Bu Yayu dan pikirannya Bu Yayu. Saya boleh enggak minta tolong Bu Yayu untuk menguraikan kembali apa permasalahan yang dihadapi sehingga saya lebih mudah untuk memahami apa yang Bu Yayu rasakan. Ya seperti biasa Bu Devri, kegiatan itu kan juga seperti biasa, apalagi ini habis Agustusan ya Bu Devri ya. Habis Agustusan kemarin itu acaranya itu full perkemahan, full kegiatan Agustusan, banyak kegiatan karnaval, lomba-lomba. Terus kemudian ini juga menyongsong ANBK untuk kelas 5. Terus hal baru lagi, kita dihadapkan dengan kurikulum IKM dan saat ini juga ada Binteknya. Terus kemudian secara bersamaan juga tugas saya sebagai CGP. Saya kok terus jadi gimana Ibu? Wow, rentetan tugasnya banyak sekali ya Bu ya. Coba kita mari uraikan satu persatu ya Bu Yayu ya supaya lebih terasa ringan. Nah sekarang Bu Yayu, saya tanya dulu tentang persiapan ANBK-nya. Sampai mana Bu Yayu persiapan ANBK-nya? Untuk sementara ini ya secara umum Bu Devri, persiapan ANBK itu ya sudah dipersiapkan perlengkapannya, perangkatnya Bu Devri sudah, jaringannya juga sudah. Secara umum Bu Devri seperti itu sudah semua. Ya. Untuk ANBK apakah ada kendala lain Bu Yayu yang dirasakan Bu Yayu?
Nah, kendalanya itu tadi karena saya merasa tumpuk-tumpuk ya Bu Devri. Kendalanya yaitu jadwalnya Bu Devri, jadwal pelaksanaannya yang bareng-bareng Bu Devri. Saya terus jadi pusing ini bareng dengan Bintek. ANBK simulasi ANBK bareng sama Bintek. Iya lah, jadwalnya itu untuk ANBK yang menentukan siapa Bu? Apa kita milih sendiri? ANBK dari pusat. Oh, dari pusat toh Bu Devri. Iya. Jadi ANBK dari pusat. Terus untuk IKM, Bintek IKM itu dari Blora. dari dinas, sudah terjadwal. Wah ya, jadi jadwal ANBK dari pusat, jadwal IKM dari dinas. Kita tidak bisa milih ya Bu. Ya, bingungnya gitu. Ya, bingung. Kalau bisa milih, pasti milihnya yang beda tanggal ya Bu. Lalu kendalanya tadi berarti jadwalnya sama. Jadwal, iya Bu. Lah kalau ada enggak rekan Bu Yayu yang membantu Bu Yayu? Biasanya itu ada Bu, biasanya itu kan ya ada Bu untuk proktor dan teknisnya itu kan rekan saya Bu. Namun beliau ini juga baru-baru saja masuk ikut di ANBK. Secara kebetulan juga yang saya mintai tolong itu nanti teknisnya itu dia itu baru ini Bu, baru mendapat SK dari P3K. Nah itu bersamaan itu beliaunya juga orientasi Bu. Nggak bisa ya. Jadi orangnya juga baru ya Bu ya? Iya. Iya. Juga ada hal yang tidak bisa ditinggalkan Bu. Nah kalau Bu Yayu menilai rekannya Bu Yayu itu orangnya bagaimana Bu Yayu? Apakah bisa diajak bekerja sama? Oh bisa Bu, sebetulnya Bu, bisa itu. Menurut saya ya dia itu orangnya walaupun orang baru tapi dia mempunyai sikap, mempunyai kemauan ingin belajar, seperti itu Bu. Jadi kelihatannya bisa ya Bu untuk diajak bekerja berlari mestinya seperti itu. Iya bisa Bu. Ya, tadi kita udah uraikan yang ANBK. Kalau sekarang yang Bintek Ibu, apakah itu wajib Yayu diikuti oleh Bu Yayu? Nah, karena kan saya kebetulan kelas 5. Lah untuk kurikulum Merdeka ini yang dulu kan kelas 1 dan 4. Nah, yang tahun ini khusus untuk kelas 5. Kebetulan saya sendiri itu juga penting bagi saya, Bu. Wajib itu. Oh iya ya. Untuk bekal kita mengajar ya Bu ya. Soalnya iya, bekal kita mengajar. Iya. Lalu pernah enggak Ibu Yayu konfirmasi sama kepala sekolah minta solusi seperti itu? Sudah pernah dilakukan? Nah, untuk kepala sekolah itu begini Bu, memberikan pertimbangan. Untuk ANBK itu kan bisa akses dari mana saja bisa. Terus kemudian saya itu diperkenankan untuk ikut IKM dan tidak meninggalkan sebagai tugas proktor ANBK. Solusinya seperti itu dari kepala sekolah Bu. Jadi kepala sekolah juga memberikan solusi yang bisa dilaksanakan ya Bu ya. Iya. Kalau dari Bu Yayu sendiri, dari sudah ada uraiannya masalahnya seperti ini, sudah ada masukan dari kepala sekolah, Bu Yayu sudah melihat tadi, oh temanku ternyata bisa ini diajak kerja. Nah itu menurut Bu Yayu dari sekian ada harapan yang bisa dilakukan, Bu Yayu pandangannya gimana? Kalau keinginan awal saya ya Bu ya, kalau keinginan awal saya ya saya itu Bintek sambil melaksanakan proktor, saya meminta bantuan dengan teman saya tadi untuk membantu saya. Kalau kemauan saya seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Ya, saya paham. Nah kalau tugas sebagai CGP Ibu kan juga berkewajiban atas itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya Bu Yayu? Untuk tugas saya sebagai CGP itu ya saya selalu mengerjakan, mencari-cari waktu di sela-sela saya di sekolahan. Saya hanya
mengejar waktu saya di samping pekerjaan saya ya Bu, yang utama saya mengerjakannya itu di malam hari. Pokoknya sebelum due date saya sudah harus bisa seperti itu Bu. Oh iya, menyempil-nyempilkan waktu yang ada ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menguraikan bersama-sama apa yang jadi kegalauan Bu Yayu, terus peluang apa yang sudah ada. Nah, bagaimana rencana Bu Yayu agar ANBK berjalan lancar dan juga binteknya juga tetap bisa dilaksanakan? Gimana Bu Yayu? Rencana awal ya gimana ya Bu ya, bergantian pada saat sekolah, di sekolah itu saya mengatur, saya minta bantuan teknisi untuk yang ANBK ya, terus kemudian saya yang menyusun seperti itu, saya sebagai proktornya minta bantuan sama teman seperti itu Bu Devri. Tadi namanya rencana saya seperti itu, minta tolong dengan sama IKM-nya tetap berjalan. Iya. Paham Bu Yayu. Nah, kalau memang jadwalnya berbenturan seperti ini, ada kesempatan untuk mengikuti susulan atau tidak? Kalau misalnya terpaksa ini saya meninggalkan IKM, apakah ada jadwal susulan atau tidak Bu Yayu? Nggak ada itu Bu. Nggak ada, itu kan sudah diplot-plot per kecamatan gitu. Gitu ya. Diplot-plot itu sudah tidak ada. Nah, kalau untuk ANBK Bu Yayu itu kan melibatkan banyak ya Bu ya, ada sarana prasarana. Nah, itu kalau ditinggal itu bagaimana Bu Yayu? Apa cara Bu Yayu untuk meminimalisir gangguan sinyal? Nah, untuk kendala sinyal itu kemarin itu sudah untuk kapasitas WiFi udah ditingkatkan Bu Devri. Terus kemudian untuk mengantisipasi kalau nanti ada tidak nyambungnya WiFi, kalau listrik padam itu kita juga menggunakan genset. Terus kemudian ada lagi plan A, plan B, plan C, terus kemudian ada lagi kita menyiapkan smartphone untuk diisi kuota. Siapa tahu nanti ada jaringan WiFi yang error tidak bisa, terus minta pinjam dari HP dari Bapak Ibu guru diisi kuota seperti itu Bu Devri. Oh ya, berarti sudah ada antisipasi ya Bu ya? Iya. Alat Chromebook-nya Bu, apakah kurang atau perlu pinjam dari luar atau sudah cukup ya? Untuk tahun ini alhamdulillah sudah Bu Devri untuk tahun ini. Kalau tahun kemarin masih pinjam, untuk tahun ini sudah, karena sudah sesuai dengan kapasitas murid kita di SD. Murid saya itu sudah dijadikan 2 sesi Bu. Ada 15 kan, setiap satu sesinya 15 anak. Lah kita mempunyai Chromebook 20 seperti itu Bu Devri. Ya, berarti aman ya Bu ya, bisa dikatakan seperti aman Bu Devri. Ya. Nah, jadi untuk rencana jadwal yang bersamaan tadi antara dua kegiatan Ibintek IKM dan juga ANBK, Bu Yayu juga sebagai peserta CGP kan ya. Nah, tadi solusinya dari Bu Yayu akan tetap melaksanakan keduanya, tetap memantau pelaksanaan ANBK dari dinas ya Bu Yayu, meskipun dia tidak langsung tapi tetap melakukan dengan baik. Iya seperti itu Bu Devri, rencananya memang seperti itu, tetap berangkat Bintek IKM, terus kemudian saya juga akan tetap memantau pelaksanaan ANBK dari dinas, menyelesaikan tugas saya sebagai proktor, seperti itu Bu Devri rencananya. Ada rencana cadangan tidak Bu kalau seandainya ada gangguan pada pelaksanaan ANBK? Tadi kan Bu Yayu bilang ada plan A, plan B lah, itu kalau rencananya cadangannya bagaimana Bu Yayu? Yang supaya tidak ada gangguan lah di pelaksanaan ANBK. Nah itu Bu yang menjadi permasalahan.
ada yang saya mintai tolong menjadi teknisi, tetapi beliaunya juga ini ikut orientasi P3K. Jadwalnya Bu yang bersama-sama. Ya. Itu ya berarti ya, Mas. Ya. Nah, kalau untuk melaksanakan rencana tersebut, dukungan apa Bu Yayu yang ingin Bu Yayu dapatkan supaya Bu Yayu tetap bisa melaksanakan semua tugas dengan baik? Ya, yang pertama kalau dukungan itu kalau di sekolahan otomatis saya pertama itu minta dukungannya sama kepala sekolah, terus kemudian sama rekan sejawat, kemudian juga di situ ada tenaga lain ya, untuk seperti misalnya saya minta bantuan pada penjaga sekolah kalau sewaktu-waktu nanti ada genset yang diperlukan, saya minta pertolongan sama penjaga sekolah. Oh gitu ya Bu ya, betul. Dukungan yang sangat penting sekali itu yang bisa menunjang kegiatannya Bu Yayu ya Bu. Nah sekarang bagaimana cara Bu Yayu sendiri untuk menjaga komitmen untuk melaksanakan solusi yang telah Bu Yayu sampaikan tadi? Komitmennya apa? Ya, komitmen saya ya, saya akan berusaha sepenuh kemampuan saya mengupayakan semoga semuanya bisa berjalan baik dan hasilnya juga maksimal. Seperti itu komitmen saya. Ya. Komitmen pegangan supaya kita tetap bisa kuat dalam menjalani semuanya, ya semuanya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, itu Bu Yayu tadi saya sudah menangkap apa yang menjadi solusi Bu Yayu. Tanpa disadari Bu Yayu juga sudah punya solusi sendiri. Ya sebenarnya tadi Bu Yayu bingung, tapi Bu Yayu sudah ternyata kalau diurai-uraikan, oh saya juga sudah punya solusi sendiri ya Bu Yayu ya. Nah saya tadi cuman mendengarkan cerita Bu Yayu, oh saya sudah bisa menangkap solusi dari Bu Yayu loh. Nah, Bu Yayu tadi sudah merencanakan kalau Bu Yayu tetap berangkat meskipun dengan segala tantangannya, harus mempersiapkan dengan baik HNBK-nya, proktornya, meminta bantuan rekan, kemudian Bu Yayu meningkatkan kapasitas wifi, ya toh? Terus kemudian Bu. Ya menyiapkan genset kalau sewaktu-waktu listriknya mati. Iya, seperti itu. Ya, saya rasa solusi yang Bu Yayu sudah sampaikan itu sudah sangat sesuai dan sudah sangat bagus. Tinggal pelaksanaan Bu Yayu itu harus berpegangan dengan komitmen Bu Yayu tadi. Bu Yayu harus selalu berusaha agar semua hasilnya dari pekerjaan yang bersama-sama itu ada AKM juga IKM juga ANBK itu dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal tanpa Bu Yayu harus meninggalkan tugasnya. Itu ya Bu Yayu. Semangat terus ya Bu Yayu. Sebenarnya itu Bu Yayu hebat. Sudah mampu menguraikan permasalahan yang ada dan membuat solusinya sendiri. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Bu Yayu. Bukan saya, tapi Bu Yayu harus mempersiapkan sematang mungkin agar saat pelaksanaan akan minim sekali gangguan. Gitu ya Bu Yayu ya. Iya Bu Devri. Tapi kalau permasalahan itu tidak saya obrolkan dengan Bu Devri, itu kelihatannya masih penuh di kepala saya Bu Devri. Tapi dengan mengobrol seperti ini ya Bu Devri memberi pencerahan, memberi solusi masalah saya bisa terurai tap seperti itu. Dan saya sendiri itu karena masih pusing, saya jadinya belum bisa berpikir lah. Dengan bercerita dengan Bu Devri, saya bisa tercerahkan pikiran saya dan saya yakin pada keputusan saya, begitu Bu Devri. Kalau dari auranya juga sudah berubah kok Bu Yayu. Sekarang senyum-senyum bahagia. Sudah ceria ya Bu ya, tidak seperti tadi ya Bu Devri, mukanya ditekuk. Besok kalau merasa perlu ada yang dibicarakan lagi, kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu Yayu. Saya senang sekali bisa
bercerita bersama dengan Bu Yayu. Tetap semangat ya Bu Yayu meskipun jadwal padat. Ya, terima kasih Bu Devri, terima kasih. Saya senang sekali bisa bercerita dengan Bu Devri, membuat saya lega dan membuat saya bisa menemukan solusi. Terima kasih Bu Devri. Kembali kasih Bu Yayu, sehat selalu. Berapa menit ini Bu Yayu? Ya Rabbal Alamin. Berapa menit? Ini untuk satu coach 15 menit, Pak. Oke. Kan gantian ya, Pak ya? Iya. Gantian saya yang menjadi coach. Oke. Sudah siap Bu Devri? Insya Allah siap Bu. Ini hawanya mendung-mendung di sini. Murung ya Bu. Ya. Pasang wajah murung. Tak kalau tadi pagi, ini seolah-olah kita buat siang ya Bu Devri ya. Iya Bu Yayu. Bu Devri, selamat siang Bu Devri. Bagaimana kabar hari ini Bu Devri? Selamat siang Bu Yayu. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Yayu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, masih kelihatan ceria, alhamdulillah sehat. Semoga Bu Devri juga sehat. Tapi kelihatannya kok Bu Devri kok seceria hari-hari kemarin. Ada apakah gerangan? Ada apa Bu Devri? Emangnya kelihatan ya Bu Yayu ya? Kelihatan sekali kan, tidak seperti biasanya. Orang tua itu paham sesuatu hal yang tidak diutarakan lewat raut wajah saja sudah kelihatan. Kalau Bu Devri pasti ada sesuatu. Ada apa Bu Devri? Ya gini loh Bu, saya tuh bingung. Tapi bingung mau cerita ke siapa. Saya itu sedang bingung. Kemarin itu kepala sekolah itu menugaskan kepada saya diminta untuk mempersiapkan pelaksanaan OSN Sains yang besok tahun 2024 tapi di bulan Februari di awal tahun Bu. Nah, kepala sekolah itu memberikan tugas saya untuk menyiapkan murid yang akan mengikuti lomba. Ya, diminta untuk melakukan pembimbingan. Nah, sebenarnya itu saya itu sedikit takut dan kurang percaya diri. Apakah saya mampu mengemban tugas dari kepala sekolah? Dengan itu kan bertaruh nama baik sekolah, karena kemarin itu alhamdulillah juara. Saya jadi agak beban kalau misalnya besok tidak mendapatkan juara seperti itu. Karena ini pengalaman pertama bagi saya. Oh, seperti itu yang menjadikan galau, gundah gulana, sampai-sampai nggak mau makan. Ini gara-gara itu tadi ya Bu ya? Iya, jadi kurus ini Bu ya. Kurang percaya diri. Kan belum dicoba Bu Devri. Segala sesuatu itu kalau belum dicoba kan kita tidak akan tahu. Gitu, nah, sekarang kalau Bu Devri itu sebetulnya juga mampu, tapi dalam kenyataannya masih kurang percaya diri. Padahal tadi Bu Devri juga sudah cerita, membimbing, mengemban, tetapi nanti takut. Lah, rasa takut itu yang harus dihilangkan Bu Devri. Lah, menurut Bu Devri, tujuan apa Bu Devri dengan dikasih tugas seperti ini tuh pasti ada tujuannya. Tujuannya apa ya Bu Devri ya? Ya, kalau berdasarkan hikmat saya itu, kalau kepala sekolah itu menginginkan saya untuk bisa mengembangkan murid ya Bu ya, yang ikutkan lomba, kemudian memberikan kesempatan bagi saya sendiri untuk berkembang, juga membawa nama baik sekolah sih Bu. Kalau saya itu
Nah, seperti itu harus disyukuri ya Bu Devri ya. Tidak semua orang diberi kepercayaan seperti itu. Menurut Bu Devri, kesempatan sekarang ini loh, kesempatan sekarang apa yang akan ditunjukkan Bu Devri? Apa yang dimiliki Bu Devri? Ya betul kata Bu Yayu tadi ya, saya harus bersyukur. Menurut saya itu, saya diminta untuk jadi pembimbing OSN sendiri itu, saya merasa ini kesempatan saya untuk mengembangkan pengetahuan dan mengembangkan diri juga, Bu Yayu. Kalau menurut saya. Nah, iya, kan punya pengetahuan, bisa mengembangkan diri. Terus sekarang saya mau tanya Bu Devri, menurut Bu Devri, kalau di skala misalkan dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Bu Devri saat ini? Ya kalau menurut saya masih di angka 7 Bu Yayu. Belum maksimal ini. Di peringkat 7 itu sudah bagus, cuma kok tidak maksimal ya Bu Devri ya. Terus kemudian harus lebih dimaksimalkan lagi. Terus kekuatan yang ada pada Bu Devri dalam mencapai tujuan ini apa Bu Devri? Sebenarnya saya tuh punya tekad yang kuat sih Bu. Saya sedikit di dalam keraguan saya tuh saya punya keyakinan kalau saya tuh bisa asalkan saya mau belajar Bu Yayu. Saya tuh orangnya mau belajar. Bagus, itu juga merupakan satu nilai lebih buat Bu Devri. Menurut Bu Devri, peluang atau kemungkinan apa yang bisa diambil Bu Devri setelah Bu Devri mendapatkan satu tugas yang menurut Bu Devri begitu berat saat ini? Ya, kemungkinan yang bisa saya ambil ya saya akan memberikan pembimbingan secara intensif kepada murid saya. Selanjutnya saya akan lebih rajin memberikan latihan soal, selalu memberikan input positif, motivasi, karena kebetulan murid saya itu juga kurang percaya diri. Bisa nggak Bu saya Bu, seperti itu. Kemudian saya juga kadang itu meminta bantuan rekan untuk mengerjakan soal yang saya belum bisa. Bu Yayu. Ya, dalam melaksanakan sesuatu itu pasti ada hambatannya ya Bu Devri ya. Iya Bu Yayu. Terus hambatan apa ya Bu Devri ya? Apakah nanti Bu Devri ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Devri dalam meraih tujuan yang ingin mempertahankan prestasi sekolahan? Apakah ada Bu Devri hambatannya? Ya, ada beberapa Bu Yayu yang sudah saya alami Bu Yayu. Yang pertama itu padatnya kegiatan mengajar. Kan saya juga masih punya tanggung jawab untuk mengajar di sekolah. Saya jadi wali kelas juga. Kemudian sebagian siswa yang saya bimbing itu masih belum bisa mengoperasikan komputer dengan maksimal. Nah, jadinya masih effort yang lebih untuk melatihnya seperti itu. Kemudian murid juga belum terbiasa mengerjakan soal HOTS Bu. Jadi anak itu biasa mengerjakan soal A tambah A ya sama dengan B misalnya seperti itu. Tidak terbiasa untuk berpikir 2 kali seperti itu. Soal HOTS. Kemudian masih kurangnya rasa percaya diri tadi dari murid saya itu Bu yang perlu saya tingkatkan, dan hambatan yang cukup menghalangi saya dan membuat saya ragu seperti itu. Iya, yang namanya hambatan, setiap mau ada sesuatu, kita ada tujuan pasti ada hambatan ya Bu. Setelah Bu Devri kayaknya juga sudah tahu hambatan-hambatannya. Ini hambatannya pasti ini. Terus kemudian saya juga pengen tahu Bu Devri, kalau sudah tahu hambatan-hambatannya itu, terus bagaimana cara Bu Devri itu untuk mencari solusinya Bu? Ya kalau saya merasa yang solusi yang bisa saya lakukan itu ya mempersiapkan dengan baik Bu, agar ya nanti hasilnya juga matang seperti itu.
Mm-mm. Kalau sudah tahu hambatannya, sudah tahu solusinya, terus kemudian apa rencana Bu Devri dalam mencapai tujuan tadi, Bu Devri? Nah, kalau rencananya itu ada beberapa, Bu. Yang pertama itu, saya untuk mensukseskan keberhasilan ini, saya akan memberikan drill siswa untuk latihan soal, kemudian akan memberikan pelajaran di luar jam pelajaran untuk anak-anak Ya, berlatih komputer, kemudian memberikan motivasi supaya anak-anak itu memiliki jiwa petarung dan percaya diri yang kuat supaya besok yakin ketika mengerjakan itu bisa dan mampu seperti itu. ya begitu begitu banyaknya rencana ya Bu Devri ya. Iya, Bu. Rencananya begitu banyak, mulai dari membimbing, mulai dari terus kemudian drill, terus menambah tambahan, begitu banyaknya. Terus kemudian apakah ada prioritas yang utama, Bu? Yang diutamakan yang mana dulu dari rencana Bu Devri itu? Ya, kalau menurut saya mau mengedrill soal sih, Bu, supaya kan ya kalau namanya lomba ya, Bu, kita tidak dipungkiri kalau orientasinya angka. Maka dari itu saya ingin Ya, membuat siswa itu supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik sehingga baik. bisa menang lomba seperti itu. Iya, pasti kalau sudah tahu prioritas yang utama ingin menambahkan soal-soal di drill dengan soal-soal ya Bu ya. Terus Iya. strateginya bagaimana Bu? Apa strategi yang akan dilakukan Bu Devri? Iya, saya harus mempersiapkan berbagai macam soal ya Bu. Konsekuensinya saya mau nge-drill itu kan saya punya bahan. Saya mencari bahan dari internet, dari buku, entah dari soal-soal yang tahun lalu. Saya mencoba mengumpulkan dan itu cukup menguras waktu luang saya ya Bu ya. Iya. Kemudian belajar menyelesaikan soal yang saya belum kuasai untuk siswa. Kemudian saya harus membimbing, melatih menggunakan komputer itu Bu, yang Komputer. utama yang harus saya lakukan. Terus ada membutuhkan berapa waktu Bu Devri itu? Jangka waktunya bagaimana Bu Devri? Ya, kebetulan ini waktunya itu masih 3 bulan Bu ya. Jadi saya masih punya spend waktu yang lumayan. Masih ada banyak. Ya, masih ada banyak waktu ya Bu ya. Lah terus kemudian untuk apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Devri itu? Seperti apakah Bu Devri? Kalau rencana aksinya, saya memiliki pengalaman lomba dan membawa prestasi bagi SD kami dan mendapat juara. Itu sih Bu yang jadi ukuran keberhasilan saya. Menurut saya ketika saya menang lomba yaitu pencapaian saya bertambah pengalamannya, itu juga ukuran bagi saya ketercapaiannya. Nggih. Terus kan gangguan itu pasti ada ya Bu Devri. Bagaimana cara Bu Devri mengantisipasi gangguan itu Bu Devri? Ya, yang pertama ya dengan sabar ya Bu ya, membimbing siswa, butuh kesabaran, butuh waktu juga, menyita waktu. Saya harus mempersiapkan, harus menyisakan waktu saya untuk melatih di luar jam pelajaran. Saya menambah pengetahuan murid dari referensi soal dari YouTube, dari berbagai buku, kemudian dari latihan soal di berbagai media. Dan itu saya menyiapkan soal dan memberikan semangat itu tadi cara mengantisipasi saya. Terus apa komitmen dari rencana aksi tersebut Bu Devri? Ya, komitmen saya ya saya harus menjadi apa ya Bu?
orang yang ikut mensukseskan lomba USN ini dan juga saya harus membawa nama baik SD juga seperti itu. Oh iya ya ya, komitmennya seperti itu gitu ya. Terus kemudian sebentar Pak. Terus kemudian setelah komitmennya itu bentuk dukungannya tuh bagaimana Bu? Kalau misalnya siapa saja yang akan memberi dukungan dalam kegiatan Bu Devri itu? Ya. Alhamdulillah sih Bu, kalau dukungan itu yang saya butuhkan mesti dari semua aspek ya Bu. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan semuanya, baik bentuk dukungan dari kepala sekolah, dari rekan dan orang tua. Kepala sekolah itu sangat memberikan motivasi sehingga saya pasti jenengan mampu Mbak, yakin seperti itu kan, itu membuat saya juga termotivasi. Kemudian rekan sejawat membantu saya menyiapkan soal, mengerjakan soal yang saya kurang mampu. Kemudian membantu perangkat saya ketika mengajar komputer untuk siswa. Kemudian untuk wali murid juga memberikan motivasi di rumah, mendampingi belajar di rumah. Nah, semua saling berkolaborasi. Ya. Dukungan dari kepala sekolah, wali murid maupun dari rekan sejawat ya Bu Devri ya. Iya, itu saya merasa beruntungnya di situ. Kalau sebetulnya itu ya sangat bagus sekali ya Bu Devri ya, sangat setuju sekali dengan apa yang sudah dilakukan Bu Devri. Menurut saya ini ya, Bu Devri itu juga sudah sangat hebat, sudah bisa memanage waktu, segala kegiatan Bu Devri itu sudah bisa. Bu Devri itu pasti bisa untuk membimbing dan mendidik anak-anak nanti dalam OSN ya Bu Devri ya. Pasti bisa Bu Devri. Saya sudah menilai Bu Devri hebat. Terima kasih ya Bu Yayu. Tadi saya itu masih lemes, masih bingung, galau. Tapi dengan saya bisa bercerita dengan Bu Yayu, mendengarkan keluh kesah saya, sekarang saya sedikit lega Bu Yayu. Ada yang orang memotivasi saya, berikan gambaran kepada saya bahwa saya mampu. Itu sangat membantu saya Bu Yayu. Sama-sama Bu Devri, tidak apa-apa Bu Devri. Saya itu sangat senang sekali mendengarkan curhatan dari Bu Devri. Dengan senang hati saya itu selalu setia menjadi pendengar Bu Devri. Semoga apa yang diharapkan Bu Devri dengan segala usahanya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Sebenarnya itu sebenarnya Bu Devri itu sudah tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan. Cuma kok nggak enak kalau nggak dibicarakan, nggak diobrolkan ya Bu Devri ya. Iya Bu Yayu, benar. Kalau sudah Hebat Bu Devri, hebat. Kalau sudah ngobrol ini sudah lega Bu Yayu. Bu Yayu jangan bosan-bosan ya mendengarkan cerita saya. Dengan senang hati kita bisa sharing, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk memikirkan suatu permasalahan dengan satu kepala itu kan lebih baik dengan 2 kepala, 3 kepala seperti itu ya Bu Devri. Sudah bagus Bu Devri, sudah bagus, hebat. Semoga nanti anak didik Bu Devri bisa membuat nama baik sekolahan. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama Bu Devri, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Nama CGP-nya kan ada 2 ya? Iya. Ditulis dulu. Yang pertama saya ya. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan baik dengan
Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah runtut, sudah sesuai alur tirta, kita sudah sesuai dengan prinsipnya, kemitraan, sudah sesuai seperti teman sendiri. Sesuai prinsip-prinsip. Kemudian perlu ditingkatkan. Yang masih perlu ditingkatkan mungkin dari awalnya grogi ya Mbak Devri ya. Sedikit grogi. Terus apa lagi Bu Yayu? Sudah nggak ada lagi yang perlu diperbaiki, sudah hasilnya sudah maksimal menurut saya. Kan untuk yang kalau pertama itu grogi karena kita belum fokus, kalau sudah fokus sudah berjalan dengan baik. Apa Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Yang dilakukan ya kita menyimak dengan baik, kita memandang lawan bicara, memandang mata bertemu mata dengan lawan bicara, selalu merespon, aktif. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang perlu yang memperbaiki untuk meningkatkannya ya kita harus mempunyai keterampilan apa ya Mbak? Keterampilan berbahasa, keterampilan biar yang diajak bicara lebih enak itu loh Mbak. Berkomunikasi dengan baik. Menyenangkan atau gimana? Menyenangkan gitu ya. Nah, yang perlu kita harus mempunyai keterampilan berkomunikasi betul. Public speaking-nya harus ditambahi lagi. Membuat nyaman lawan kita. Sudah seperti itu ya. Selanjutnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching saya, Bu Yayu? Ya. Saat di coaching ya merasanya ya. Saya merasa nyaman saja seperti teman. Nyaman seperti teman. Seperti teman. Dapat mencari solusi dengan baik. Ya, Mbak, merasa nyaman seperti teman itu kan banyak itu. Iya. Terjemahannya. Kita bisa sambil tadi walaupun sambil guyon, tetapi kita fokus pada pembicaraan. Iya. Sekarang yuk. Sudah sesuai alur cerita ya Bu ya, sama. Kemudian Bu Yayu tapi nggak grogi Bu Yayu. Saya itu pengen kayak Bu Yayu, iya caranya. Pengalaman ya Bu, yang perlu ditingkatkan ya Bu, saya itu ya. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan apa ya Bu ya? Udah enggak sih Bu? yang perlu ditingkatkan ya fokus pada permasalahan. Kulino kakek guyon. Monggo.
permasalahan. Ya, ya, ini sama sih Bu, lawan bicara, merespon aktif, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya. Jadi sudah menyenangkan Ibu. Ya. Harus apa ya Bu ya? Menggali lebih dalam. Terus menggali lebih dalam fokus pembicaraan. Permasalahan Masalah yang dihadapi rekan. Saya ngerasa, Bu, mohon maaf saya itu tetap harus memasukkan kata solutif. 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 Saya merasa aman ketika bercerita dan memberikan Solutif apa solusif ya? Solutif Pak, itu ikut-ikutan Bu Tejo itu Mbak Devri. Oh. Solutif, Pak. Ya. Solutif. Dari kata solusi ya. Iya. Kata Orangnya. solutif. Ya, saya merasa Orangnya yang selalu memberi solusi. memberikan pandangan yang solutif, Bu.